Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 8 saham bagus potensi dividen jumbo tahun 2025. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, apabila kamu melakukan screening berdasarkan 3 kriteria ini, kamu akan menemukan informasi yang menarik. Yang pertama, menghasilkan net income growth di atas 1% di tahun 2024. Yang kedua, dividen yield-nya di atas 5%. Dan yang ketiga, menghasilkan net income di atas 2 triliun rupiah selama tahun 2024. Nah, ini merupakan konsep yang menarik terkait dividen, di mana dividen itu berasal dari pencapaian laba suatu perusahaan. Semakin besar laba, dividen akan semakin besar apabila dengan asumsi payout ratio-nya sama. Itulah alasannya kenapa kita penting untuk melihat berapa besar laba yang berhasil dicapai oleh perusahaan tersebut. Konsep dividen, jika harga sahamnya naik, dividen per share-nya naik, itu hal yang biasa, karena yield-nya bisa dikatakan masih normal. Jika harga tetap, dividen per share naik, itu mulai menarik. Dan jika harga turun, dividen per share naik, itu merupakan peluang, karena artinya dividen yield bisa semakin besar. Sebaliknya, jika harganya naik, dividen per share turun, itu bahaya. Jika harga tetap, dividen per share turun, itu tidak menarik. Dan jika harga turun, dividen per share turun, itu biasa. Nah, mari kita lihat dulu nama-nama sahamnya yang akan saya bahas secara singkat dan nantinya di akhir video akan ada rekapan datanya. Saham pertama adalah saham TAPG yang mana selama tahun 2025 harganya masih naik 16,3%. Saat video ini dibuat ditutup pada angka 890. Kita lihat labanya di tahun 2024 mencetak laba 3,1 triliun yang mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2023. Gross profit marginnya 50% dengan net profit margin 43,8%. Tawaran dividen yieldnya sekitar 18,76%. Sekarang kita lihat dari sisi harga sahamnya. Kita akan bandingkan harga saham selama 10 tahun terakhir seperti apa. Bisa kamu lihat harga saham TAPG bisa dikatakan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan harga terendah yang pernah mereka capai. Dan sebagai informasi, saham ini baru listing kurang dari 10 tahun sehingga data historikalnya baru ada beberapa tahun sebelumnya. Sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan apabila kamu tertarik membeli saham ini. Karena mengingat ada beberapa saham yang listing belum sampai 10 tahun yang ternyata kinerjanya dalam jangka panjang bisa mengalami fluktuatif naik turun dengan signifikan. Untuk historical PBV-nya berada pada angka 1,4 dan saat ini PBV-nya 1,63 kali. Nah, untuk aspek probabilitasnya, kita lihat dalam 5 tahun terakhir ini sejak tahun 2021 hingga tahun 2025. Probabilitasnya menarik dengan angka 80% untuk kenaikan dari tahun ke tahunnya. Untuk aspek dividen per share yang mereka bagikan, mari kita lihat seperti apa. Nah, kamu bisa lihat untuk datanya di sini, sejak tahun 2021 hingga 2024 mereka konsisten bagi dividen. Dan sebagai informasi, di tahun 2024 mereka membagi dividen 2 kali. Hal itulah yang menyebabkan kenapa dividen yield-nya terlihat besar. Sehingga di tahun 2025 ini silahkan kamu pertimbangkan, apakah perusahaan akan membagikan dividen sebesar tahun 2024 atau tidak. Karena hal itu akan berpengaruh terhadap dividen yield-nya. Saham kedua adalah NISP yang mana selama tahun 2025 masih turun 1,14%. Kinerja laba di tahun 2024 4,8 triliun yang naik dibandingkan tahun 2023 4 triliun rupiah. Untuk gross profit marginnya 57,64% dan tawaran dividen yield sekitar 5,5%. Sekarang kita bandingkan dari harga sahamnya selama 10 tahun terakhir ini. Dari data ini kamu bisa lihat harga saham NISP mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan harga terendahnya. Bahkan harga saham saat video ini dibuat di angka 1.300 merupakan harga saham yang bisa dikatakan berada pada area yang cukup tinggi. Kita lihat dari aspek PBV-nya. Saat video ini dibuat, PBV-nya adalah 0,73 kali dengan rata-rata PBV 0,78 kali. Artinya saham ini masih diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya dan PBV-nya juga secara nominal masih di bawah 1 kali. Untuk probabilitasnya adalah 60% dalam 5 tahun terakhir, artinya 3 tahun mengalami kenaikan dan 2 tahun mengalami penurunan. Untuk probabilitasnya juga masih baik. Kita lihat dari aspek pembagian dividen perusahaan dalam jangka panjang seperti apa.
Dari data ini kamu bisa lihat saham NISP setidaknya baru membagi dividen secara konsisten sejak tahun 2022 dengan angka dividen per share yang terus mengalami kenaikan. Saham ketiga adalah Auto yang mana harganya masih turun 10,8% di tahun 2025. Kita lihat labanya. Laba di tahun 2024 sekitar 2 triliun yang naik dari 1,8 dibandingkan tahun 2023. Gross profit marginnya 16,8% dengan tawaran dividen yield sekitar 9,2%. Kita lihat dari harga saham dan valuasi PBV-nya seperti apa. Ini merupakan grafik harga saham Auto dalam 10 tahun terakhir. Saat video ini dibuat berada pada angka 2050 yang mana sudah mengalami kenaikan signifikan dibandingkan harga terendahnya. Tapi ingat dulunya harga sahamnya pernah berada pada angka di atas Rp3.000 yang artinya mengalami penurunan juga dibandingkan harga tertingginya. PBV saat video ini dibuat di angka 0,69 kali yang sedikit lebih rendah dari PBV rata-rata 0,78 kali. Untuk saham Auto ini juga masih berada di bawah PBV 1 kali. Kita lihat dari aspek probabilitasnya, 60% dalam 5 tahun artinya 3 tahun mengalami kenaikan dan 2 tahun mengalami penurunan. Kemudian dari aspek dividen yang mereka bagikan dari tahun ke tahun. Mari kita lihat. Saham ini cukup konsisten membagi dividen setiap tahun, biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Dan saham berikutnya adalah BNGA yang masih turun 2,6% selama tahun 2025. Labanya 6,8 triliun di tahun 2024 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 6,4 triliun rupiah. Gross profit marginnya sekitar 52,5% dengan tawaran dividen yield sekitar 7,2%. Kita lihat untuk grafik harga sahamnya selama 10 tahun. BNGA berada pada angka 1685 saat video ini dibuat dan bisa dikatakan merupakan area harga tertinggi yang pernah mereka capai. Memang mengalami sedikit penurunan dibandingkan harga tertinggi yaitu di atas Rp2.000. PBV-nya 0,8 kali, di mana sudah lebih tinggi dari rata-rata PBV 0,68 kali. Tapi pada intinya masih diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Kemudian dari aspek probabilitas 60%, artinya dalam 5 tahun 3 kali naik dan 2 kali mengalami penurunan. Bagaimana dari aspek dividen per share-nya dalam jangka panjang? Mari kita lihat untuk detailnya seperti apa. Nah, ini merupakan informasinya setidaknya sejak tahun 2018, saham ini konsisten membagi dividen setiap tahun dengan angka dividen per share yang cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Kemudian BBNI yang mana harga saham naik 4,14% selama tahun 2025. Labanya di tahun 2024 21,4 triliun yang naik dari 20,9 dibandingkan tahun 2023. Gross profit marginnya sekitar 59,6% dengan tawaran dividen 6,1%. Kita lihat dari sisi harga sahamnya. Mari kita lihat untuk harga saham selama 10 tahun terakhir. Nah, untuk saham BNI memang dibandingkan harga tertingginya mengalami penurunan. Tapi jika dilihat dari harga terendahnya, sebenarnya dalam jangka panjang masih mengalami kenaikan harga saham. Untuk aspek probabilitasnya 80%, artinya dalam 5 tahun terakhir, 4 tahun mengalami kenaikan dan 1 tahun mengalami penurunan. Kemudian kita lihat dari aspek historical dividend yang mereka berikan dalam beberapa tahun terakhir ini seperti apa. Mari kita lihat di sini. Nah, setidaknya saham ini konsisten membagi dividen sejak tahun 2009 hingga tahun 2024. Karena data yang ada di aplikasi Stockbit ini mulai tahun 2009. Tapi untuk melihat tahun sebelum 2009, silahkan kamu lihat di sumber resminya yang lain. Nah, untuk aspek dividen per share-nya juga cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Sebagai informasi, silahkan kamu sesuaikan berdasarkan data stock split di tahun 2023. Saham berikutnya BMRI yang mana harganya masih turun 14% di tahun 2025 ini. Laba di tahun 2024 55,7 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 55 triliun rupiah. Gross profit marginnya 62,2% dengan tawaran dividen yield sekitar 7,2%. Kita lihat untuk harga sahamnya seperti apa. Mari kita lihat untuk harga sahamnya dalam 10 tahun terakhir. Harga tertingginya memang sekitar di atas 7.000 tapi sempat turun ke angka 4.880. Jika membandingkan dengan harga tertingginya memang turun, tapi jika dibandingkan dengan harga terendahnya sebenarnya harga saham BMRI masih mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Untuk probabilitas 60% dalam 5 tahun terakhir, artinya 3 tahun mengalami kenaikan dan 2 tahun mengalami penurunan.
Kita lihat untuk aspek historical dividend yang mereka bagikan seperti apa. Nah, saham ini konsisten membagi dividen setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan jika kamu lihat, sejak IPO pada awal tahun 2000-an, saham BMRI ini juga konsisten membagi dividen dari tahun ke tahun dengan angka dividen per share yang menarik. Berikutnya ada saham Astra International yang mana harganya masih turun 1,8% di tahun 2025 ini. Laba di tahun 2024 34 triliun yang naik dari 33,8 triliun di tahun 2023. Gross profit marginnya 22,3% dengan tawaran dividen yield 10,79%. Tapi untuk dividen ini mengingat adanya isu di mana ASI akan menurunkan jumlah dividen per share-nya. Tapi ingat, untuk angka pastinya kita harus menunggu hasil keputusan RUPS di tahun 2025 ini. Bisa saja dividen per share-nya mengalami penurunan, tapi tidak menutup kemungkinan juga mengalami kenaikan, tergantung hasil keputusan RUPS nanti. Oleh karena itu, kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Harga saham Astra International mengalami penurunan dibandingkan harga tertinggi yaitu sekitar Rp9.000. Tapi jika dibandingkan dengan harga terendah yang pernah mereka capai, harga saham saat video ini dibuat dengan angka 4.810 belum bisa dikatakan merupakan titik terendahnya karena sempat turun di bawah angka Rp4.000. Bagaimana dari sisi historical PBV-nya? Saat video ini dibuat, harga saham ASII diperdagangkan pada PBV 0,91 kali dan PBV-nya merupakan titik terendah pada 10 tahun terakhir ini. Ini menarik karena harga sahamnya belum turun lebih dalam lagi, tapi PBV-nya secara PBV kamu bisa lihat sudah berada pada angka yang cukup rendah. Artinya, ekuitas ASII ini mengalami kenaikan dalam waktu 10 tahun terakhir ini. Nah, juga saham ini diperdagangkan di bawah modal per lembar yang mereka miliki. Sayangnya untuk aspek probabilitas hanya 20%, artinya dalam 5 tahun, 4 tahun mengalami penurunan dan hanya 1 tahun yang naik. Itu pun kenaikannya hanya 0,44% saja. Kita lihat untuk aspek dividennya. Untuk aspek dividen, Astra International tidak diragukan lagi karena mereka konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Bisa kamu lihat datanya berdasarkan tampilan yang ada ini. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, angka dividen per share-nya cenderung lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan saham terakhir adalah saham BBRI yang mana selama tahun 2025 harganya masih turun 4,6%. Laba di tahun 2024 memang naik, tapi naik tipis dibandingkan tahun 2023. Gross profit marginnya 70,7% dengan tawaran dividen yield sekitar 8-7%. Untuk angka dividen yield ini kamu harus sesuaikan lagi, mengingat saham ini sempat membagi dividen interim di tahun 2025 dan mungkin aplikasi sekuritas ini menghitung dividen interim tersebut sehingga menyebabkan dividen yieldnya di atas 10%. Untuk harga sahamnya sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan harga tertinggi, tapi jika melihat dalam jangka panjang sebenarnya masih mengalami kenaikan juga. Terkait probabilitas harga sahamnya 60% dalam 5 tahun, artinya 3 tahun mengalami kenaikan dan 2 tahun mengalami penurunan. Untuk aspek dividen, saham BRI ini tidak diragukan lagi dari aspek historical dividennya karena konsisten membagi dividen sejak IPO sampai di tahun 2025, tepatnya pada bulan Januari tahun 2025. Kedepannya kita akan lihat seperti apa. Apakah perusahaan ini bisa tetap konsisten membagi dividen dengan angka yang menarik? Nah, berdasarkan data yang ada tadi, ini merupakan rekapannya. Dan sebagai informasi, untuk saham Pegas belum dimasukkan karena saat video ini dibuat pada bulan Maret tahun 2025 masih berada pada data Q3 tahun 2024 sehingga belum diperhitungkan pada video kali ini. Nah, ini merupakan rekapan data dari saham-saham yang tadi kita bahas. Silahkan kamu lihat dari sisi net income, dividend yield, dan net income secara nominal. Tapi ingat, kamu harus validasi lagi di sumber resminya. Mengingat tidak menutup kemungkinan adanya terjadi kesalahan hitung atau adanya terjadi kesalahan persepsi. Sehingga untuk lebih aman, silahkan kamu lihat lagi, cross-check ke sumber resminya seperti apa. Tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa lihat saham-saham mana yang cukup menarik sesuai dengan kriteria kamu. Baik dari sisi pertumbuhan net income apakah besar atau tidak, baik dari sisi dividend yield seberapa banyak dividen yang mereka bagikan, dan secara nominal net income berapa yang bisa mereka capai. Tapi ingat, untuk menentukan 3 hal ini, menurut saya pribadi jangan hanya lihat 1 tahun saja, tapi lihatlah dalam jangka panjang setidaknya dalam 5-10 tahun ke belakang. Apakah net income-nya konsisten tumbuh dari tahun ke tahun?
apakah dividen yieldnya cenderung konsisten besar dari tahun ke tahun, dan apakah pencapaian net income-nya secara nominal konsisten bertumbuh dari tahun ke tahun. Karena menurut saya itu lebih penting dibandingkan kita hanya melihat 1 tahun saja. Karena ingat, di tahun-tahun sebelumnya juga ada beberapa perusahaan yang mampu menghasilkan net income yang besar, net income-nya tumbuh dan dividen yield-nya besar. Tapi sayangnya hanya pada tahun-tahun tertentu saja. Tapi dari 8 saham yang kita bahas ini, kamu mungkin akan menemukan saham-saham unggulan yang net income-nya konsisten tumbuh dalam jangka panjang, dividen yield-nya cenderung menarik, dan memiliki net income secara nominal yang besar. Ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Semoga bisa bermanfaat. Dan sebagai informasi, saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Tonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Semoga bermanfaat. Pada video ini saya tidak akan mengulangi pembahasan di video tadi, tapi saya ingin membahas beberapa hal yang menarik. Ada satu topik yang sering ditanyakan, lebih bagus mana, profit 1 kali tapi besar, atau profit kecil tapi berkali-kali? Jawaban dari pertanyaan ini tentu akan sangat mempengaruhi pencapaian pertumbuhan portofoliomu setiap tahun. Jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya sangat mudah. Manakah yang lebih mudah kamu capai, profit besar sekali atau profit kecil berkali-kali? Menurut saya pribadi, profit kecil berkali-kali lebih mudah dicapai dibandingkan profit besar sekali. Dengan kata lain, memperoleh profit beggar atau 100% tentu tidak semudah memperoleh profit yang hanya 1%, 5%, 10%, 20%, atau 30% saja. Mendapat profit beggar membutuhkan banyak hal, baik itu dari segi kemampuan analisa, metode pemilihan saham, dan masih banyak lagi. Tapi menurut saya dibanding metode dan kemampuan, faktor utama yang menjadi penentu memperoleh profit beggar adalah psikologi. Apakah kamu bisa hold suatu saham saat melihat floating profit 50% di portofolio? Bagaimana jika harganya turun dan floating profit itu berubah menjadi floating loss? Jadi, mereka yang berusaha menahan profit hingga mencapai 100% tentu diperhadapkan juga pada pilihan. Apakah saham itu di hold dan berpotensi profit beggar, tapi di sisi lain punya resiko harganya kembali turun? Ataukah saham itu dijual saja dengan merealisasikan keuntungan saat ini sehingga tidak ada potensi harga turun lagi? Satu poin yang ingin saya tekankan di sini adalah pertumbuhan total portofolio dalam jangka panjang. Artinya kita tidak sedang mengejar kenaikan harga pada satu saham saja, tapi kenaikan total portofolio yang konsisten. Jadi, tidak ada gunanya kalau profit 10.000% sekalipun jika profit itu hanya berkontribusi 1% dari pertumbuhan total portofolio. Masih lebih baik kamu hanya profit 10%, tapi profit itu berkontribusi 10% dari pertumbuhan total portofolio. Jadi, yang kita fokuskan sini bukan persentase profit, tapi kontribusi profit terhadap total portofolio. Profit kecil yang dipanen berkali-kali, lama-kelamaan akan jadi besar juga. Sebaliknya, meskipun profitmu besar tapi hanya diperoleh 1-2 kali, sebenarnya di masa depan hanya terlihat kecil saja. Untuk lebih jelasnya, mari simak contoh berikut ini. Sebagai informasi, contoh yang akan kamu lihat merupakan salah satu cuplikan pembahasan di ebook The Stock Market. Kalau ingin membelinya, silahkan chat saja di nomor WA di akhir video. Di sini ada dua investor. Investor A beli saham dan hanya pernah profit di kisaran 9 hingga 23%, seperti tabel di sebelah kiri ini. Sedangkan investor B pernah profit hingga 100%, seperti yang ada di tabel sebelah kanan. Menariknya, investor A tidak pernah pamer profit karena hanya kecil, yakni hanya 9 hingga 23% saja. Sedangkan investor B pamer profit 100% yang dia peroleh di seluruh media sosialnya. Pertanyaannya, dari dua contoh ini, manakah yang lebih hebat? Jawabannya adalah investor A. Kenapa? Meski profit terbesarnya hanya 23%, tapi total keuntungan yang diperoleh adalah 17 juta atau 17% dari total portofolio. Sedangkan investor B hanya profit 13.920.000 atau 13,92% dari total portofolio. Kenapa hal ini bisa terjadi? Itu disebabkan karena profit 23% yang diperoleh investor A berasal dari alokasi 20% total dananya. Sedangkan profit 100% dari investor B hanya berasal dari 5% alokasi dananya. Artinya, sekalipun profit 100%, kontribusi terhadap total portofolio tidak sesignifikan yang dibayangkan, di mana hanya selisih 300.000 dari 5 juta ke 4.600.000.
dari profit investor A yang mencapai keuntungan 23%, di mana investor B memiliki keuntungan sekitar 5 juta dan investor A hanya memiliki keuntungan 4,6 juta. Itu artinya sebenarnya selisih profit 100% dan 23% ini hanya 300.000 saja. Jika hanya melihat screenshot persentase di media sosial, kamu pasti terpesona melihat investor B yang mampu profit 100%. Tapi apabila kamu lihat total portofolionya, kamu akan lebih terkagum dengan investor A yang mampu menghasilkan kenaikan portofolio lebih besar. Ini merupakan salah satu contoh yang memperlihatkan profit lebih kecil tidak selamanya jelek. Karena yang kita kejar adalah pertumbuhan portofolio dan bukan pamer-pamer screenshot dari 1-2 saham saja. Selain itu, apabila market sedang sideways atau downtrend, tentu lebih mudah memperoleh profit kecil tapi sering dibanding harus menunggu profit besar sekaligus. Inilah yang menjadi alasan kenapa saya pribadi lebih tertarik dengan profit tidak seberapa tapi sering dibandingkan profit beggar tapi jarang terjadi. Bagaimana dengan pendapatmu? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, kalau kamu mau mempelajari teknik compounding interest dengan lebih detail, bagaimana caranya agar portofoliomu bisa tumbuh dalam jangka panjang, dan strategi apa saja yang diperlukan agar mungkin bisa hidup dari saham, mungkin ebook Stock for Living ini bisa membantu. Info pembelian silahkan chat di nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.